Ikuti jejak timnas Indonesia tersingkir dari Piala Asia 2023, pelatih Thailand kesal dengan permainan gajah perang. Respons Erick Thohir saat ditanya alternatif pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Perbandingan gaji Roberto Mancini dan Shin Tae-yong bak bumi dan langit. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Ikuti jejak timnas Indonesia tersingkir dari Piala Asia 2023, pelatih Thailand kesal dengan permainan gajah perang. Timnas Thailand ikut tersingkir dari Piala Asia 2023 mengikuti jejak timnas Indonesia. Pelatih Masatada Ishii sangat kecewa karena timnya kalah 1-2 dari Uzbekistan di babak 16 besar. Thailand hanya mencetak 1 gol melalui Supachok Sarachat, sementara Uzbekistan mencetak 2 gol lewat Aziz Bakturgunboev dan Abbos Bakfaisulov. Hasil ini membawa Uzbekistan ke perempat final, sementara Thailand bersama timnas Indonesia menjadi wakil Asia Tenggara yang tersingkir. Ishii kecewa karena anak asuhnya tidak tampil maksimal. Meski sebelumnya di fase grup mencatat Slanshot dengan kemenangan 2-0 atas Kyrgyzstan dan 2 hasil imbang 0-0 melawan Oman dan Arab Saudi. Pertama, kami tersingkir dari babak 16 besar Piala Asia. Saya merasa kasihan dengan hasil pertandingan tersebut, kata Masatada Ishii dikutip dari The Tao 247. Kami menyesal tidak bisa menunjukkan performa bagus, tapi saya yakin semua orang bermain dengan determinasi sepanjang turnamen, tambahnya. Terima kasih kepada semua fans yang datang untuk mendukung kami di stadion, serta para fans di rumah. Setelah pertandingan ini, ada hal yang perlu kami tingkatkan, jelas Masatada Ishii. Respons Erick Thohir saat ditanya alternatif pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Erick Thohir memberikan respons terhadap pertanyaan mengenai pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia setelah Shin mendapat tawaran melatih negara lain. Lantas, apa respons Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mendengar pernyataan pelatih? Erick Thohir mengatakan dirinya sebagai profesional. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Kesepakatan saya dan STY yang kontraknya habis hingga Juni ada 2 parameter, yakni timnas senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027, kata Erick Thohir. Okezone mengutip dari laman resmi PSSI. Apakah saya puas dengan Coach Shin Tae-yong? Puas. Sama kalau ditanya, Pak Erick cari nggak alternatif pelatih pengganti Shin Tae-yong? Nggak ada karena kesepakatannya itu sampai Juni 2024 dengan beberapa target, lanjut Erick Thohir. Menarik menanti apakah Shin Tae-yong mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI atau tidak. Satu hal yang pasti, Shin Tae-yong telah mencetak sejumlah sejarah bagi timnas Indonesia, salah satunya untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia. Perbandingan gaji Roberto Mancini dan Shin Tae-yong bak bumi dan langit. Gaji Roberto Mancini dan Shin Tae-yong sangat berbeda, namun hasil di Piala Asia 2023 sama-sama rontok di babak 16 besar. Mancini, pelatih Arab Saudi, menerima 30 juta euro per tahun, sedangkan Shin Tae-yong dari timnas Indonesia dikabarkan mendapatkan USD 1 juta per tahun. Meski hasil di Piala Asia serupa, pertanyaan muncul, apakah Federasi Sepak Bola Arab Saudi akan mengevaluasi kontrak Mancini yang tersisa hingga 2027? Dan apakah SAFF tertarik merekrut Shin Tae-yong yang kontraknya bersama timnas Indonesia berakhir Juni 2024? Meski mendapat tawaran dari negara lain, Shin Tae-yong menyatakan akan mematuhi kontraknya dengan PSSI hingga Juni 2024 meskipun ada opsi untuk perpanjangan. Malunya media Malaysia saat tanya apakah timnas Thailand lebih kuat ketimbang timnas Indonesia di Piala Asia 2023.
Jurnalis Malaysia dari Harimau Malaya bertanya kepada juru taktik timnas Thailand, Masatada Ishii, apakah ia menganggap Thailand sebagai tim terkuat Asia Tenggara di Piala Asia 2023. Ishii menanggapi dengan diplomatis menghindari perbandingan dengan timnas Indonesia dan menyatakan bahwa mereka tidak memandang diri sebagai nomor 1 di ASEAN. Meskipun Thailand dan Indonesia sama-sama tersingkir di babak 16 besar, Ishii menegaskan fokusnya pada kinerja timnya sendiri. Sebagai catatan, keduanya lolos ke 16 besar dan akan melanjutkan kiprah mereka dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024. Penyebab Jairo Riedewald bisa perkuat timnas Indonesia meski 3 kali bela timnas Belanda senior. Jairo Riedewald dari Crystal Palace menyatakan minatnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Meskipun sudah 3 kali membela timnas Belanda senior, Riedewald masih memenuhi syarat berdasarkan aturan FIFA yang memperbolehkan pemain membela tim nasional lain selama 3 caps sebelumnya bukan di level internasional resmi. 3 caps Riedewald bersama Belanda pada 2015 tidak termasuk dalam kategori tersebut karena usianya saat itu masih di bawah 21 tahun. Sebagai pemain dengan darah Indonesia, Riedewald dapat memperkuat timnas Indonesia. Kisah Luis Milla yang terdepak dari timnas Indonesia setelah gagal capai target, Shin Tae-yong bernasib serupa. Luis Milla yang pernah membawa timnas Spanyol U21 juara Piala Eropa U21 2011 ditargetkan membawa timnas Indonesia U23 juara SEA Games 2017 dan mencapai semifinal Asian Games 2018. Meski hanya meraih medali perunggu SEA Games 2017 dan tersingkir di 16 besar Asian Games 2018, banyak yang ingin PSSI memperpanjang kontrak Milla. Meskipun PSSI menawarkan perpanjangan kontrak hingga 3 kali, karena Milla tidak kembali ke Indonesia, kontraknya tidak diperpanjang. Kasus ini menciptakan potensi ulang terhadap kejadian serupa dengan Shin Tae-yong yang mendapat dukungan untuk perpanjangan kontrak setelah membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Erick Thohir menyatakan bahwa Shin Tae-yong akan memperoleh perpanjangan kontrak hingga 2027 jika mencapai target Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Jika tidak, peluang perpanjangan kontraknya berkurang. Potensi ini mengingatkan pada kejadian dengan Luis Milla pada tahun 2018.